Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, beberapa hari ini dunia dihebohkan dengan kemunculan teknologi digital yang berasal dari Tiongkok yang dianggap ini bisa mengungguli Amerika Serikat, yaitu chatbot buatan Amerika Serikat yang kita kenal sebagai ChatGPT yang dianggap sebagai model kecerdasan buatan tercanggih. Dipastikan sedemikian rupa agar teknologi ini tidak bisa dicontek negara lain dalam konteks dominasi teknologi. Namun ternyata muncul DeepSeek yang seperti menampar wajah Amerika dengan teknologi yang lebih canggih, jauh lebih murah, aksesibel, dan kemudian bisa diakses lebih mudah oleh semua orang. Kami akan awali pembahasan ini dengan mengajak Anda mengenal terlebih dahulu apa itu ChatGPT dan rivalnya yang terkini dari Tiongkok, yaitu DeepSeek yang bikin berisik. Nah, kita lihat pemirsa, dalam Tiongkok yang juga kemudian mengeluarkan ini teknologi terbarunya atau AI terbarunya, yaitu adalah DeepSeek. Tapi sebelum ke sana kita akan mencoba untuk membandingkan terlebih dahulu dengan model kecerdasan buatan atau AI yang juga dikembangkan oleh OpenAI yang berasal dari Amerika, yaitu model kecerdasan buatan yang berbasis bahasa. Ini dikembangkan oleh OpenAI, pemirsa, yang kita tahu. Dan model ini dirancang untuk bisa memahami, menghasilkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia. Atau yang selama ini mungkin sudah viral, sudah Anda gunakan, bisa curhat bahkan menggunakan yang namanya ChatGPT ini. Dan model ini dirancang untuk bisa memahami, sekali lagi pemirsa, dan menghasilkan teks dari berbagai bahasa. Dan ChatGPT ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, memberikan saran, membantu menulis, menerjemahkan dan data, dan banyak lagi. Intinya adalah bisa untuk melakukan kegiatan intelektual manusia. Tapi yang bikin panas Amerika yang di sebelahnya ini pemirsa, yaitu DeepSeek atau kecerdasan buatan atau AI yang dibuat dari perusahaan di Tiongkok yang mengkhususkan diri dalam model bahasa besar atau LLM dengan sumber terbuka, pemirsa. Salah satu inovasi utama dari DeepSeek ini adalah DeepSeek R1 yang bersaing dengan model AI terkemuka seperti GPT-4 milik OpenAI, kemudian tetapi dilatih dengan biaya yang jauh lebih murah, yaitu sekitar 6 juta dolar Amerika dibandingkan dengan 100 juta dolar untuk GPT-4 pada tahun 2023. Jadi jauh sekali gap harganya. Dan di tanggal 10 Januari 2025, DeepSeek ini merilis aplikasi chatbot gratis, sekali lagi gratis, pertamanya untuk iOS dan juga Android. Dan kemudian di 27 Januari popularitasnya langsung melesat melampaui ChatGPT menjadi aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di App Store Amerika Serikat. Kita lihat lagi pemirsa, yang tidak ingin kalah juga adalah Alibaba ternyata. Selain ada tadi DeepSeek, ternyata Alibaba ini juga merilis model kecerdasan buatan terbaru yang dinamakan Qwen 2.5. Ini diklaim melampaui DeepSeek V3, GPT 4.0 dan juga OpenAI dan Llama 3.1 dari Meta. Jadi dianggap lebih unggul lagi pemirsa. Dan untuk Qwen 2.5 ini sendiri diluncurkan di hari Imlek kemarin pemirsa, atau tanggal 29 Januari yang dirilis oleh Alibaba. Dan fitur utama dari Qwen 2.5 Max ini adalah model ini dilatih menggunakan lebih dari 20 triliun token yang memungkinkan pemahaman dan juga respons yang lebih mendalam terhadap berbagai konteks dan juga pertanyaan. Tapi memang yang kita tahu, Alibaba ini kan memang perusahaan yang besar pemirsa, ratusan ribu karyawannya. Sementara kalau yang sebelumnya tadi DeepSeek, itu base-nya hanya laboratorium yang diisi oleh lulusan muda dan mahasiswa S2 dari universitas-universitas ternama di Tiongkok. Sehingga kalau kita lihat secara SDM pembuat aplikasi ini, SDM pembuatnya itu tidak sebesar Alibaba kalau DeepSeek. Dan tentunya ini berpengaruh terhadap biaya yang lebih murah dan juga fleksibel, apalagi di dunia teknologi AI. Lalu pemirsa, kenapa disebut sebagai pukulan telak dengan hadirnya teknologi-teknologi baru yang menyaingi Amerika Serikat ini? Yang pertama, karena ini membuat investor yang sudah menyuntikkan dananya sampai miliaran dolar Amerika Serikat di Silicon Valley ini juga berpikir keras mengapa mereka harus menginvestasikan dana sebegitu besarnya untuk teknologi AI yang dibuat Amerika. Sementara Tiongkok yang bersaing sengit dengan Amerika ini bisa membuat dengan harga yang jauh lebih murah. Lalu kemudian pukulan telak yang berikutnya adalah Tiongkok dianggap bisa melampaui teknologi ChatGPT
Dan kemudian ada kompetisi geopolitik pemirsa yang terjadi dengan adanya peluncuran ini. Jadi kalau kita mencoba untuk memahami lagi pemirsa, model unggulan DeepSeek ini dikembangkan dengan biaya yang tadi saya sudah bilang hanya 6 juta dolar. Sedangkan ChatGPT ini biayanya 100 juta dolar yang memberikan DeepSeek keuntungan dalam skala komersial dan juga aksesibilitas. Sehingga para investor ini menyerukan agar perkembangan teknologi bisa lebih cepat di sana, dan bahkan kabarnya mereka juga sampai meminta pemerintah Amerika untuk bisa melawan pesaing dari Tiongkok. Dan untuk itu investor yang menanam modal ke perusahaan AI Amerika juga merasa bimbang dengan pengeluaran yang besar-besaran termasuk untuk ChatGPT ini. Dan bahkan yang menarik adalah saya mengambil pernyataan dari Mark Zuckerberg yang berpendapat kalau dominasi AI Amerika Serikat ini kalah. Maka nantinya kalau terus disaingi oleh perusahaan AI dari Tiongkok akan berdampak secara ekonomi, militer, sains, dan pendidikan di mana-mana. Selain itu pemirsa, ada kondisi-kondisi juga yang berdampak secara global atau dampak secara global yang juga terasa dengan adanya DeepSeek ini. Yang pertama, nilai saham Nvidia turun. Jadi memang ada beberapa saham yang langsung turun alias anjlok pemirsa, yang tentunya ini juga membuat dunia ekonomi harus kemudian banyak berstrategi lagi dengan adanya penurunan dari nilai saham, salah satunya adalah Nvidia. Lalu kemudian ada juga pergeseran sentimen terhadap teknologi AI yang ternyata bisa dilakukan dengan SDM yang kemudian tidak perlu terlalu banyak seperti Alibaba misalnya yang punya ratusan ribu karyawan dan juga dengan biaya yang rendah. Dan ada dampak terakhirnya yaitu kekhawatiran soal regulasi dan keamanan. Karena kabarnya untuk DeepSeek ini sendiri, para kritikus itu menemukan adanya potensi data-data, terutama para pengguna dari DeepSeek yang ada di Amerika, itu datanya dikirim ke pemerintah China. Tapi itu masih harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Tapi secara keseluruhan pemirsa, kondisi ini tentunya memicu ketegangan di antara Amerika dan juga Tiongkok mengenai bagaimana negara-negara lain, ini khususnya Tiongkok, berkompetisi dalam domain teknologi yang dianggap krusial untuk keamanan nasional dan juga kekuatan ekonomi. Dan keberhasilan ini membuat nilai saham perusahaan-perusahaan seperti Nvidia ini turun signifikan, atau sekitar 17%, atau ruginya sampai 9.000 triliun. Google juga turun 4%, Microsoft juga anjlok 3% pemirsa. Dan reaksi ini mencerminkan ketegangan yang tentunya lebih luas lagi dalam persaingan teknologi global, apalagi AI menjadi salah satu arena yang paling penting dan mempengaruhi kebijakan ekonomi dan geopolitik internasional. Tapi kalau kita nih sebagai para pengguna dari teknologi atau penikmat teknologi AI, tentu sangat menantikan bagaimana kebijakan dari Amerika sendiri soal ini yang baru saja dipimpin kembali oleh Presiden Trump yang notabene sangat sengit dengan Tiongkok, yang wajahnya mungkin agak tertampar dengan keberhasilan Tiongkok yang mengembangkan teknologi digital. Tapi tentunya kita sebagai konsumen menjadi yang diuntungkan dengan banyaknya pilihan penggunaan chatbot pintar seperti ini. Dan tentu kita tetap menjadi penonton di tengah kompetisi dua negara besar ini pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.